Salam Ikal Lemhanas. Dalam program Serikandi Indonesia, kali ini Ikal Lemhanas TV akan mengangkat tema perempuan dan usaha UMKM. Mengapa? Karena lebih dari 50% bisnis usaha mikro kecil Indonesia mencapai 64,2 juta pelaku usaha dijalankan oleh perempuan. Jadi perempuan tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, tetapi juga tulang punggung perekonomian kita. Memberdayakan UMKM berarti juga memberdayakan perempuan Indonesia. Karena itu, perempuan memiliki peran yang tidak dapat dipandang sebelah mata dalam partisipasinya untuk menggerakkan roda perekonomian. Melihat potensi yang sangat besar ini, bagaimana strategi kita untuk membantu meningkatkan kualitas produk, pemasaran, hingga cara mengelola bantuan dana dengan optimal. Kita tanyakan langsung kepada Ibu Hadiah Herawati SHLMM yang saat ini menggeluti dunia UMKM, khususnya UMKM untuk perempuan. Terima kasih Ibu, kami telah diterima di rumah Ibu yang nyaman, adem rasanya Ibu. Alhamdulillah. Ibu, bagaimana awal mula Ibu menggeluti dunia UMKM ini Bu? Sejarahnya cukup panjang, jadi bermula dari tahun 1999. Ketika itu saya sebagai kepala Biro Hukum di Kementerian BUMN yang baru dibentuk, itu terlibat di dalam pendirian Persero Permodalan Nasional Madani yang disingkat sebagai PT PNM Persero tahun 99 dengan modal awal dari pemerintah sebesar 300 miliar. Jadi pada waktu itu memang tujuan dari PNM adalah untuk membina usaha mikro, kecil, menengah, koperasi. Nah, kemudian dalam perkembangannya saya ditugasi untuk menjadi komisaris di sana. Menjadi komisaris di sana selama kurang lebih 10 tahun. Jadi sampai dengan 2009 lah. Kami terlibat dalam pendirian itu, waktu itu dari sisi pemerintah sebagai artinya yang kemudian duduk di komisaris bersama dengan Pak Dipo Alam, almarhum Pak Parulian Sidaputar, almarhum Pak Adi Pariono, dan Bapak Deswandi Agusman. Awalnya mengapa ini Bu, PNM dibentuk ini Bu? Ya, tujuan dari pemerintah adalah bagaimana bisa membina usaha-usaha mikro yang belum bankable. Karena kalau usaha mikro atau usaha kecil itu belum bankable, tentunya mereka tidak bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan. Ya, jadi memang masih sangat raw itu ya. Jadi itu tujuannya. Membina ini bukan hanya memberikan permodalan, bantuan permodalan, tapi juga memberikan bantuan teknis pelatihan. Baik itu produksi maupun pemasarannya. Nah, jadi tentu juga termasuk manajemen keuangannya, administrasinya dan sebagainya. Jadi memang itu salah satu tujuan pembentukan PNM. Di samping juga pada saat tersebut Bank Indonesia yang dulu itu mengelola KLBI itu berdasarkan undang-undang tidak boleh lagi. Nah, jadi dana-dana KLBI yang sudah bergulir itu diteruskan oleh PNM sampai dia habis. Dan itu sudah selesai, sudah dikembalikan semua kepada BI, sehingga PNM murni melakukan kegiatannya berdasarkan kegiatan yang mereka rintis sendiri. Jadi itu awal mulanya. Jadi dalam perkembangannya, walaupun saya itu tahun 2009 meninggalkan PNM, tetapi saya sampai dengan sekarang masih selalu diupdate oleh adik-adik di sana
mengenai kemajuan PNM, dan saya sangat bangga dengan PNM karena luar biasa. Setelah sekian tahun, bahkan puluhan tahun Ibu dari sejak berdirinya, tahun ini, tahun 2022, PNM ini mentargetkan Ibu 12 juta UMKM yang tergabung dari PNM Mekar ini Bu. Ya. Nah ini tahun lalu masih sekitar 10,8 juta. Ya. Nah ini Bu, kan ditargetkan juga tahun 24 ini menjadi 20 juta. Nah ini Insya bagaimana Allah. Bu? Bagaimana? Ya, saya akan mencoba menjelaskan berdasarkan bahan-bahan yang disiapkan oleh adik-adik PNM. Jadi ada satu bahan presentasi yang sudah dipaparkan oleh dirutnya, yaitu Mas Arief Mulyadi, dan saya pinjam, maka saya tahu juga perkembangannya. Di samping mereka selalu WA saya, Bu, PNM hari ini begini, hari ini begini, atau bulan ini begini. Menurut saya juga ingin berterima kasih kepada jajaran pimpinan BRI maupun Kementerian BUMN yang sudah mengangkat kembali Mas Arief Mulyadi. Mengapa demikian? Karena saya melihat memang Mas Arief ini kinerjanya bagus, dan di bawah kepemimpinan Mas Arief kita melihat perkembangan yang pesat sekali. Ya. Jadi kalau data yang saya peroleh, boleh ya saya sambil Monggo, Ibu, ini silakan. nyontek data dari Mas Arief, tapi PNM ini kebanggaan saya. Jadi sampai dengan April itu binaan PNM dalam kelompok Mekar itu sudah 11,6 juta. 11,6 juta. Sedangkan di Ulam itu ada unit pelayanan, jadi suatu kelompok lain ya, istilahnya Ulam ini adalah unit layanan modal mikro. Nah itu anggotanya sudah di atas 105.000 ya. Jadi itu biasanya ada di pasar-pasar. Kita kalau masuk ke desa-desa, kota-kota kecil, di pasar-pasar tuh kelihatan tuh bannernya Ulam gitu ya. Nah, kalau di kota mungkin nggak terlalu banyak yang tahu ya. Nah, tapi justru kalau menurut saya konsentrasi PNM di desa-desa, di pelosok, di kota-kota kecil itu adalah tepat sasaran. Karena merekalah yang sebetulnya golongan yang harus diangkat dan diperhatikan. Jadi kembali ke Mekar tadi, jadi dana informasi yang saya peroleh, dana yang sudah disalurkan itu lebih dari 106 triliun. Ini kan besar sekali. Kemudian tahun lalu saja 2021 itu sekitar 45,6 atau hampir 46 triliun lah. Ya, jadi yang tersalurkan. Jadi kita bisa membayangkan besarnya bisnis PNM di kalangan grassroots. Bagaimana dengan NPL-nya Ibu, melihat jumlahnya gitu banyak? NPL-nya itu sampai dengan tahun lalu ya, yang saya perhatikan itu masih di kisaran 0,09. Kecil sekali, itu di bawah dibandingkan dengan jumlahnya yang triliunan. Besar sekali. Ini. Nah kuncinya di mana? Ini Mekar ini memang agak unik ya. Jadi kuncinya ternyata mereka mempunyai sistem tanggung renteng. Jadi satu kelompok itu mungkin sekitar 20 orangan lah ya, 20 orang itu. Supaya bisa manageable kan, 20 orang wanita. Nah kemudian tanggung renteng tuh artinya begini, kalau satu ngemplang yang lain nanggung. Nah jadi di situ juga gotong royongnya tinggi sekali. Satu, gotong royong. Yang kedua juga ada waskat, pengawasan melekat. Karena kalau misalnya satu ngemplang atau nggak bayar, yang lain jadi nanggung kan. Sehingga oleh sebab itu yang lain tuh juga ikut mengawasi teman-temannya, saling mengawasi teman-temannya supaya mereka bisa current atau bisa tepat bayar begitu ya. Ini keunggulan Mekar. Kenapa kok NPL-nya rendah, kemudian manfaatnya setelah
ikut mekar itu banyak ya. Nanti ada dari data-data ini saya bisa share ya. Setelah ikut mekar, bagaimana peningkatan ekonomi keluarga, bagaimana ada testimoninya mereka bisa menjadikan anak-anaknya sarjana dan sebagainya, karena ada keteraturan kan ya. Nah itu dari modal berapa Ibu mereka sampai bisa rata-rata itu per orang diberi 2 juta sampai, ya tergantung ya, kalau sudah awal-awal tuh 2 juta. Jadi kalau misalnya 20 berarti dananya di situ berapa, 40 ya. Tapi jadi kalau 10 orang ya berarti 20 juta kan gitu ya. Tapi kalau nanti dia sudah sekian lama menjadi anggota mekar dan juga bisnisnya sudah mulai berkembang, itu bisa sampai 10 juta per orang. Nah itu tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi selain bantuan finansial, itu mereka juga diberikan pelatihan. Oleh PNM. Oleh PNM. Jadi itu satu paket. Nah ini juga satu hal. Jadi ketika kita membina usaha mikro, ini mekar ini keluarga prasejahtera ya, Mbak Ida. Jadi mereka-mereka yang bahkan ketika masuk mekar pertama kali itu penghasilannya per bulannya itu di bawah 800.000 rupiah per bulan. Jadi makanya betul-betul prasejahtera ini. Dan mereka itu rata-rata bergerak di bidang apa ini? Nah ini begini, jadi mereka itu tadinya juga bingung aja, apalagi pandemi kayak begini kan, mau ngapain saya sementara suaminya nganggur, yang tadinya buruh bangunan atau tukang itu kan, atau tukang gali gitu, pergi ke kota besar kan semuanya kan slow down. Nah jadi mereka bingung. Nah makanya kemudian ini adik-adik dari PNM ini AO-nya itu turun ke lapangan, terus kemudian mencari, kemudian mereka mulai membentuk ya kelompok-kelompok ini, diajarin bisnis. Jadi kadang-kadang juga memang dari awal banget gitu loh. Ini datanya ya saya bacakan. Perdagangan 74,2%, pertanian dan perkebunan 15,1%, peternakan dan perikanan 3,9%, kerajinan 2,9%, jasa 3,9%. Jadi ini perdagangannya banyak ya. Perdagangan tuh artinya jual gorengan, jual kerupuk, bangsa kayak gitu, tapi muter gitu loh. Nah ini mereka kalau kita tanya terus ngurusi orang segitu banyak bagaimana? Nah, ini ada kelebihan juga PNM. Ya. Jadi mereka rekrut anak-anak yang ada di desa itu yang lulusan SMA ya, minimal SMA lah ya. Kemudian ada yang D1, D3 gitu ya. Yang S1 juga ada. Itu direkrut untuk jadi pegawai organiknya PNM dan menjadi AO, account officer. Jadi mereka ini yang terjun berarti bisa mendampingi ya, mendampingi sehari-hari ini. Seminggu sekali mereka membuat pertemuan rutin. Jadi sekaligus bimbingan gitu ya. Kadang-kadang ya masa kayak begini pandemi ya lewat Zoom gitu ya. Atau online, tapi kalau misalnya lagi reda ya didatangi, mereka rajin datang, dan itu jumlahnya account officernya itu di atas 50.000. Jadi memang sekaligus ini PNM menyerap lapangan pekerjaan. Iya, tenaga kerja. Dan kenapa dipilih dari daerah setempat? Selain untuk membantu menggerakkan tenaga kerja di daerah yang bersangkutan, juga orang-orang ini atau anak-anak muda ini yang tahu lapangan. Iya kan, jadi kenal. Mereka menguasai lapangan. Menguasai lapangan, dan kuncinya antara lain Bu, bukan saja memberikan bantuan finansial, tapi yang lebih penting adalah memberikan bantuan pelatihan manajemen, produksi, pemasaran dan sebagainya. Jadi itu kuncinya. Jadi kalau kita membina PNM nggak cukup cuman kita kasih duit. Iya, iya. Baik Ibu, nanti ada beberapa pertanyaan selanjutnya, tapi kami jeda sebentar saja Ibu.
Ya, baik Ibu Diah, ini kan sudah 2 tahun pandemi mempengaruhi semua kegiatan, termasuk juga untuk kegiatan yang dikelola oleh PNM Mekar ini. Nah, banyak sekali yang terkena dampaknya. Ini bagaimana Ibu untuk meningkatkan kembali mereka menjadi seperti semula sebelum pandemi ini, Bu? Jadi begini, kalau informasi yang saya peroleh, PNM ini dengan program mekarnya bukan nyusut malah Malah bertambah jumlahnya. tambah besar, gitu kan. Dari data aja kan kita tadi, datanya Mbak Ida tadi kan masih 10,8, ya kan? Itu mungkin awal-awal tahun 2021 lah ya, 2020. Tahun 22 12 juta. Nah, tapi sampai dengan sekarang aja sudah 11,6. Jadi udah dikit lagi. Padahal ini kan baru semester berapa nih? Baru belum sampai semester 1, baru triwulan 1 kan? Nah, jadi artinya malah bertambah, ini anomali nih, bukan nyusut tapi tambah. Nah, menurut saya kuncinya antara lain satu, pendampingan yang intensif. Makanya kenapa kok tenaga-tenaga lapangannya PNM itu begitu besar, karena memang mereka harus betul-betul satu, juga antara lain mereka harus bersaing dengan rentenir yang door to door kepada masyarakat ya. Tapi kalau udah terlibat di situ kan berat sekali. Nah, jadi di dalam hal ini mereka mendampingi, memberikan pencerahan bahwa udah lebih baik Anda berusaha daripada pinjem yang nanti nggak bisa dikembalikan, akhirnya malah mengganggu kehidupan Anda. Jadi mereka juga door to door. Kemudian setelah dibentuk kelompok, itu juga sebelum membentuk kelompok itu juga ada penelitiannya dulu, kemudian pelatihan-pelatihan supaya mereka siap mental. Untuk kelompok setelah jalan ada pendampingan lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau mereka sudah berproduksi, terus masarkannya kemana kan gitu? Ya kan, pertanyaannya kuncinya kan kuncinya gitu. Marketnya. Nah, jadi ini untuk menghindari supaya mereka nggak bangkrut, apalagi di zaman pandemi gini. Kalau dulu sebelum pandemi mereka bisa jual ke pasar, dibikinkan pameran, mereka ikut, ya kan? Jadi masih banyak kegiatan fisik. Setelah pandemi bagaimana? Mereka kemudian oleh PNM itu kerjasamakan dengan Grab, dengan Tokopedia, dengan Shopee, kemudian juga ada kerjasama dengan kementerian-kementerian, KUKM, terus kemudian dengan Menteri Pariwisata, gitu ya, karena mereka juga punya dana-dana yang khusus jadi untuk terpadu Ibu ya, tidak hanya memberikan bantuan. Jadi di sini produk mereka itu bisa dipasarkan. Juga Kementerian BUMN tuh punya satu istilahnya itu pemasaran bersama dari produk-produk UMKM ini. UKM binaan mereka, karena kan bukan hanya PNM, tapi BUMN tuh rata-rata dari dana social responsibility-nya mereka, PKBL mereka, itu mereka punya binaan-binaan juga. Jadi ini bagus sekali kalau menurut saya. Jadi dari tingkat survival saja kita bisa tahu bahwa ini malah naik gitu ya. Kemudian yang kedua dari tingkat NPL kita juga tahu bahwa mereka bisa survive, bisa langgeng gitu, bisa stabil lah paling enggak. Tapi juga ada keluhan Ibu untuk pencairan dananya itu supaya bagaimana cepat gitu, karena juga ada keluhan susah untuk ini karena dari PNM diserahkan ke bank lain itu Ibu untuk mencairkan. Nah itu. Begini ya, kalau menurut saya kalau itu harus melalui prosedur itu ya pastilah ya, karena biar bagaimana kan PNM kan bukan bank, ya kan. Tetapi dengan adanya AO yang yang ada di lapangan, menurut saya juga itu bukan sesuatu yang istilahnya yang
yang masalah besar gitu, bahwa ada prosedur ya pastilah, kalau enggak kan susah, ya kan? Ini Kalau tanpa perlu prosedur juga diketahui oleh. iya, jadi tunggu sabar karena nggak akan mungkin PNM membiarkan binaannya itu mati suri sekalipun, nggak mungkin. Mereka sudah hitung itu, gitu. Jadi kalau dana-dana yang bergulir itu tentunya yang untuk usaha itu mestinya harusnya bisa lancar. Tapi memang ada kalau nggak salah KUKM itu juga menitipkan dana yang sifatnya kayak hibah begitu ya. Nah, ini juga dititipkannya tuh ke PNM. Nah, mungkin dana ini yang barangkali kadang-kadang untuk mencairkannya, dana bantuan ini yang kadang-kadang butuh prosedur. Mengapa? Karena ya pastilah dari KUKM sendiri kan juga tentu minta persyaratan administrasi yang proper gitu kan. Nah, jadi karena kan KUKM kan Menkop itu kan juga dia akan diperiksa BPK, BPKP dan sebagainya. Jadi ya wajar kalau misalnya prosesnya akan prosesnya jadi harus diikuti, kalau tidak malah iya nanti celaka kan, jadi nggak jelas pertanggungjawabannya. Jadi itu juga salah satu salah satu barangkali itu yang kalau perkiraan saya barangkali yang itu yang beberapa keluhan sih, yang keluhan. Tapi kalau sejauh mengenai dana bergulir untuk usaha, dari pengembangannya aja kan kita bisa lihat. Dari NPL kita bisa lihat lancar. Kalau dia tersendat atau kesulitan kan nggak mungkin itu, pasti akan mempengaruhi usahanya. Ibu, jika dilihat dari saat ini banyak sekali juga kenaikan harga. Apakah jumlah 2 juta itu tidak mungkin dinaikkan lagi, Bu? Tadi kan saya katakan saya juga nggak tahu ya kebijakan dari PNM bagaimana, tetapi kan itu kan yang awal ya, dan itu range-nya bisa sampai 10 juta. Jadi bisa saja, bukan tidak mungkin ya, tapi saya nggak tahu, sekali lagi ya kebijakan itu terlalu teknis dan mereka harus menghitung juga kemampuan dari masing-masing orang kan. Jadi ya tentunya kayak minyak goreng naik dan sebagainya itu mempengaruhi harga gorengan itu pasti. Dan kalau hitung-hitungannya harga jualnya juga naik sedikit misalnya, ya tentunya wajar kalau misalnya bisa mendapatkan. Tapi plafonnya kan antara 2 sampai 10 juta. Jadi itu memang yang tentunya akan dikelola juga dengan baik oleh AO tadi kan, Ibu. Iya, nah, ini memang satu hal yang sangat berguna dan bermanfaat bagi perempuan-perempuan Indonesia ini, Ibu. Seperti halnya Sri Kandi, maka kita bisa melihat nggak usah jauh-jauh di kelompok Mekar saja, bagaimana mereka menggerakkan ekonomi keluarga, bagaimana liat dan gigihnya mereka. Jadi mereka inilah yang harus kita berikan penghargaan, angkat topi, salut dengan penuh kesabaran determinasi mereka. Dan sekali lagi yang dikerjakan oleh PNM adalah orang-orang kaum wanita yang memang betul-betul masih mentah, bukan saja yang sudah berusaha, tetapi yang bahkan yang belum berusaha pun juga diajak oleh PNM untuk ikut berusaha menggerakkan ekonomi keluarga. Jadi ini pun juga gerakannya ada di betul-betul di masyarakat paling bawah, keluarga prasejahtera. Jadi apabila ada yang melihat ini, Ibu, ingin bergabung dengan PNM Mekar ini, itu mendaftar atau bagaimana ini, Ibu? Jadi itu kan biasanya kan di daerah-daerah ya, Mbak ya. Jadi kalau misalnya ada yang berminat atau apa, itu kan PNM itu kan punya website juga. Dan kantor cabangnya sudah banyak sekali, di 34 provinsi mereka punya. Jadi kantor cabang atau kantor istilahnya kantor cabang pembantu gitu itu ada. Jadi itu bisa menghubungi kantor setempat, nanti tentu akan dipelajari. Itu akan dipelajari lingkungannya, kemudian kemungkinan calon-calon anggotanya, potensi usaha apa yang bisa dilakukan, itu butuh
butuh penelitian terlebih dahulu lah. Iya. Ngecekan lah paling nggak, bukan penelitian dalam artian akademik. Ternyata Ibu Diah ini sudah lama bergelut di dalam UMKM. Khususnya untuk perempuan tidak ada yang tahu karena Ibu bermain di belakang layar. Kalau kami ini Ibu, kami ingat tahun 78 ini Ibu. Ini adalah Ibu Denok Wahyudi. Nah, kalau dulu itu memang sebagai penyanyi. Nah, Ibu saat ini juga sebagai akademisi, kemudian sebagai pengusaha sebetulnya Ibu kalau ini. Saya bukan entrepreneur. Ini dunia tarik suara ini Ibu. Apakah Ibu akan sekali-sekali kembali kepada dunia semula Ibu yang membesarkan Ibu ini di tarik suara ini? Itu kata orang itu penyanyi jadul. Jadi saya buka-buka YouTube Mbak Ida ya, itu surprise juga. Ada orang yang ternyata mengumpulkan rekaman-rekaman lagu-lagu rekaman saya zaman 40 tahun yang lalu, 46 tahun yang lalu. Bayangkan, saya sendiri nggak punya itu, nggak semua saya punya. Saya pas buka YouTube, loh kok ada ini, saya langsung terima kasih pada yang bersangkutan. Jadi saya ini produk istilahnya kalau mau dibilang penyanyi itu ya 40-46 tahun yang lalu, sudah lama sekali. Iya, tahun 78 ini. Iya, sebelumnya sudah mulai tahun dulu kan kami di TVRI itu dulu kan Bu Mbak Ida, Mbak Erina ini kita tahu kan udah lama, tapi waktu itu karena belum di Lemhanas jadi belum punya hubungan yang intens lah ya. Tapi dalam dunia yang lain kita dulu pernah ketemu. Dan dulu saya itu kan ya istilahnya pengisi pelanggan TVRI karena itu satu-satunya, sampai pernah ada protes itu di majalah atau di koran Surat Membaca. Emang TVRI nggak punya penyanyi lain, kok Denok lagi begitu ya, zaman segitu. Jadi mungkin waktu itu TVRI juga nyarinya yang gampang dihubungin aja. Jadi kadang-kadang memang hobi dan dunianya yang, tapi memang betul-betul bagus ini Ibu, suara emas. Aduh, jadi kalau sekarang ini kalau penyanyi itu kan kayak olahragawan, dia harus berlatih terus, baik suara maupun pita suara, intonasi, olah vokal, pitch-nya, olah vokalnya itu. Di samping itu juga fisik olahraganya itu, karena kalau fisiknya tidak prima itu juga mempengaruhi nafas. Nah ini yang setelah mengalami berbagai macam kehidupan dunia dengan profesi yang berbeda-beda, kadang-kadang itu ketinggalan. Jadi kalau saya pernah sih ikut konsernya LCLR ya. Jadi LCLR itu lomba cipta lagu remaja zaman dulu lah. Iya. Itu lagunya melegenda itu Bu. Sudah 40 tahun masih. Saya dihubungi sama Mas Yoki Suryo Prayogo. Ayo yuk nyanyi bareng. Saya bilang masih bisa nggak nih saya bilang. Itu juga butuh latihan lama itu. Akhirnya ya muncul sama ada beberapa teman-teman seperti Kinan yang udah udah senior, Berlian yang dulu kita sama-sama. Tapi juga kita sama anak-anak muda. Jadi dipanggilnya tante. Kok tante nyanyi pakai sanggul gede sih katanya. Kita kan cuma pakai jeans, pakai kaos aja. Loh tante ya nggak bisa kalau pakai kaos sama lain jeans, dunianya sudah lain dekade. Kayak kamu gitu. Karena tante ini udah tua gitu. Jadi ya itulah ya. Jadi saya terakhir konser itu kalau saya nggak salah sebelum Mas Yoki wafat itu 2015, 2016, 2017 gitu ya. Nah itu itu pun juga udah mengumpulkan segala macam kekuatan tenaga lah untuk bisa tampil. Seandainya Bu satu bait saja dengan pada saat itu Bu yang lagunya tetap melegenda sampai sekarang Ibu. Aja ya, berdendang sedikit nih. Iya. Gitu Bu. Iya, wah ini Mbak Ida malah suaranya lebih bagus. Da 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 di da 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 di da da
padam. Du 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 du. Du 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 du. Dalam kelembutan pagi, buana berseri, dibuai bayu dini hari, lembut di hati. Ku sambut pagi sendiri. Wah, tanpa kau melatih, namun tak ku lupakan di kau satu denganku. Padamu anginku bertanya, mungkinkah abadi bahagiaku ini, ku pasrah ilahi. Wah, asik banget. Masih pengennya satu lagu ini. Aduh, dengan ini Ibu mas-mas Diah sama Herawati. mbak-mbaknya ini bingung Belum lagunya lahir. mana belum lahir. Aduh Ibu, terima kasih. Iya. Sudah kesampaian waktu itu. Kak, saya hanya melihat Ibu di TV menyanyi. Sekarang bisa menyanyi bersama, satu kebahagiaan. Saya juga melihat Mbak Ida dulu. Waduh, itu pembawa acara yang paling top. Ternyata warga Lemhanas, warga Ikal. Baik Ibu Diah, terima kasih Ibu telah berkenan untuk kami wawancara di IKA Lemhanas TV. Semoga Ibu tetap sehat, kemudian Ibu bahagia. Dan inilah tadi pemirsa wawancara kita dengan Ibu Diah Herawati yang sejak awal aktif untuk di UMKM khususnya untuk perempuan. Terima kasih dan salam IKA Lemhanas. Terima kasih, terima kasih.